Hai semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan fitur autentifikasi, yaitu login dan registernya menggunakan JWT Web Token. Nah, untuk fiturnya di sini kita bakal install beberapa package yang kita butuhkan. Package-package yang akan kita gunakan yaitu Bicrypt, dan ini untuk enkripsi passwordnya nanti. Kemudian kita lakukan instalasi untuk JSON Web Token untuk JWT token kita, yang di sini lumayan populer untuk downloadnya, yaitu 3 juta lebih download per minggu. Dan kita coba simpan token dari JWT kita masuk ke dalam cookie parse yang package-nya juga lumayan populer, 7 juta per minggu untuk downloadnya. Nah, jadi sini beberapa package yang kita butuhkan yaitu Bicrypt, enkripsi password, kemudian JSON Web Token untuk pembuatan tokennya nanti, dan cookie parse yaitu untuk penyimpanan dari token kita. Nah, di sini kita coba langsung install. Pertama, kita buka terminal. Kita buka terminalnya. Kita matikan dulu servernya, Ctrl C. Kemudian kita lakukan npm install. npm install Bicrypt. Kemudian JSON Web Token dan cookie parser. Oke, kita coba enter. Ini kita tunggu prosesnya. Nah, ini udah selesai untuk instalasinya. Kemudian kita coba jalankan dulu cookie files kita ke server JS-nya di sini. Nah, kita jalankan via middleware setelah express JSON-nya. Sini fuse cookie parser. Dan di sini usahakan sudah terimport juga cookie parsernya. Kemudian kita coba buat untuk pembuatan tokennya terlebih dahulu. Kita masuk ke out controller. Nah, di out controller di bagian atas kita buat untuk pembuatan token yang kita gunakan untuk login dan register nanti. Sini kita bisa buat const generate token sama dengan kita buat parameter yang mana dia butuh respon sama user ID. Nah, ini kita cuma buat fungsi biasa dengan dua parameter yang akan dia terima, yaitu responnya dan juga ID dari user yang kita masukkan pada saat kita login atau register. Nah, di sini kita buat tokennya const token sama dengan kita perlu import fitur JSON Web Token. Di sini kita import dulu JWT from JSON Web Token. Di sini JSON Web Token, dan kayaknya kita bisa import juga untuk Bicrypt from Bicrypt. Nah, kemudian di sini kita tinggal JWT, kita buat tokennya JWT sign. Nah, di sini pilot atau nilai akan kita masukkan ke dalam JWT-nya itu apa? Nah, kita masukkan nilainya berdasarkan user ID yang kita gunakan login atau register. Nah, kemudian di sini kita masukkan secret private key kita. Nah, untuk secret private key-nya kita coba buat di environment. Kita sebut saja namanya JWT secret. Nah, kemudian nilainya di sini mungkin kita buat saja atau bebas ya. Ini JWT secret teman-teman. Jadi bebas. Di sini saya buat saja JWT secret saya untuk JWT secretnya. Nah, ini kita perlu masukkan di sini. Ini process.env.jwt secret. Nah, kemudian kita bisa masukkan opsi yaitu expire atau kadaluarsa dari JWT-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan expire in. Kita expire-nya itu 7 hari. Jadi kalau lewat dari 7 hari, tokennya bakal expire. Nah, selanjutnya untuk token kita ini kita perlu masukkan juga ke dalam cookies-nya. Sini respon cookie JWT, kemudian token. Nah, ini data value yang kita masukkan di dalam cookie-nya. Kemudian masukkan option-nya. Nah, option-nya itu kita harus masukkan max add-nya yaitu expire dari cookies-nya. Kemudian kita bisa masukkan juga untuk fitur XCTP only-nya.
dan juga same site-nya, dan untuk secure-nya yang perlu kita atur untuk opsi-opsinya ini. Nah ini ya seperti ini, HTTP only kita harus buat true. Ini HTTP only-nya true. Kemudian untuk bagian secure-nya, secure. Nah untuk secure-nya di sini kita coba buat kondisi berdasarkan environment kita, yaitu node.env ini. Nah sini secure-nya process.env .env. Jadi jika node.env-nya bukan development, maka dia bernilai false. Tapi kalau production berarti dia bernilai true. Kemudian di bawah kita gunakan same site, strict, dan terakhir yaitu untuk X file-nya, max edge. Nah max edge-nya kita buat dia 7 hari. Nah caranya untuk max edge-nya ini dia lupa millisecond, berarti kita bisa kali-kalikan. Sini dalam 7 hari terdapat 24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik dikali 1000 millisecond. Nah, untuk membuat dia jadi 7 hari dari perkalian kita yang ada di sini. Nah, kemudian di sini generate tokennya sudah kita buat. Selanjutnya kita atur untuk registernya. Nah, pertama untuk registernya kita buat kondisi dulu. Kita cek apakah email yang kita masukkan di dalam request body-nya itu sudah terdaftar di dalam database atau tidak. Nah, kalau sudah terdaftar berarti kita tampilkan error message-nya. Sini kita buat dulu untuk pengambilan data dari current user atau user email sama dengan wait, kita panggil model user titik find one, ambil satu data berdasarkan inputan email kita, yang mana di sini field emailnya itu sama dengan request body email kita. Kita buat kondisi, jadi jika user email yang kita masukkan ke dalam request body-nya itu sudah terdaftar dalam database, maka kita tampilkan respon. Kita bisa copy responnya ke sini. Respon dengan status 400 bad request dengan pesan yaitu email is already existing. Jadi untuk emailnya sudah terdaftar ke dalam database. Jadi kita perlu masukkan email baru. Nah, kemudian di sini untuk passwordnya kita buat dia terenkripsi. Sini kita bisa buat cons hash password sama dengan wait, jalankan fungsi by crypt. Kemudian kita hash passwordnya. Nah, untuk nilainya itu nilai data yang kita enkripsi berdasarkan inputan password kita yang ada di request body. Nah, kemudian untuk solnya di sini, untuk solnya kita buat saja dia 10. Nah, untuk solnya ini sebenarnya keamanan dari enkripsi kita. Jadi semakin tinggi nilai dari solnya, biasanya passwordnya itu semakin kuat. Nah, tapi kekurangannya kalau nilainya lebih tinggi, proses dari hashnya itu bakal lebih lama. Nah, di sini kita ambil nilai defaultnya saja itu 10. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal ganti passwordnya, nilainya ambil dari variable hash password. Nah, selanjutnya kita tinggal generate tokennya. Kita buat tokennya setelah dia register. Nah, berarti sini setelah new user, kita tinggal jalankan fungsi generate token. Untuk responnya, kita ambil dari respon kita. Kemudian untuk user ID, kita ambil dari new user, user yang baru terbuat. Kita masukkan ID-nya. Nah, selanjutnya di bagian bawah untuk respon yang kita atur. Nah, untuk responnya kita tidak perlu tampilkan untuk password. Yang perlu kita tampilkan cukup ID. Ambil dari new user ID. Kemudian name
ambil dari new user titik name, dan email ambil dari new user titik email. Nah, jadi responnya cuma tampil ID, name sama email saja nanti. Dan untuk errornya kayaknya sini kita ganti, untuk key-nya jangan error tapi message. Dan kalau errornya bukan error validasi, kita buat di luar dari kondisinya. Kita buat responnya itu 500 statusnya. Oke, seperti ini. Kita coba testing untuk register usernya sekarang. Kita jalankan dulu aplikasinya di terminal. mpn run dev. Oke, di sini aplikasinya sudah jalan. Nah, kemudian kita tinggal testing di Postman. Kita buka Postman. Nah, di sini saya coba daftar pakai user yang sudah dibuat kemarin, yaitu Reski, emailnya reski@mail.com dan juga passwordnya 1-8. Nah, kita langsung send. Oke, di sini kita dapat responnya. Dan kita dapat juga untuk cookies yang kita buat. Nah, untuk cookiesnya di sini expire-nya sampai hari Minggu 12 April. Nah, dari tanggal saya pembuatan tokennya itu 5 April. Hari yang sekarang saya buat videonya. Jadi expire-nya 1 minggu dari hari yang sekarang. Nah, untuk JWT-nya ini dia bakal menampung user ID sesuai dengan yang kita masukkan di dalam sign-nya tadi. Yang bagian atas sini. Nah, di sini kan ada sign yang kita masukkan user ID-nya ke dalam JWT kita. Nah, ini kita cek. Kita masuk di JWT Web Token, jwt.io. Nah, ini kita masukkan di sini JWT kita, Ctrl V. Nah, di sini user ID-nya sudah ada nih. User ID dari user yang kita gunakan. Nah, cuman kayaknya di sini dia belum invalid, nah ini ya, invalid signature. Jadi signaturnya belum invalid atau belum valid. Dan kayaknya juga di sini signature kita itu masih valid. Nah, signaturnya kita ambil dari JWT secret kita. Ini kita copy yang ini, rahasia secret saya. Kita masukkan ke sini. Nah, baru valid semua. Ini signature verify, valid secret. Nah, untuk user ID-nya ini sama dengan user ID yang terdaftar di dalam database. Nah, ini ya 69D1FAAA. Kita buka database. Kita cek table user, kita reload. Nah, ini ID-nya sama nih, 69D1FAAA. Nah, jadi ID dari user yang kita gunakan login sudah masuk ke dalam JWT-nya yang digunakan untuk keamanan usernya nanti atau keamanan dari web kita. Kemudian passwordnya di sini sudah terenkripsi dari fungsi backup yang kita gunakan. Nah, di sini untuk fitur registernya sudah aman atau sudah berhasil. Kemudian kita lanjut untuk fitur dari loginnya sekarang. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, di sini kita buat untuk fitur loginnya yang ada di sini. Nah, untuk fitur loginnya, untuk request boardingnya kayaknya cuman butuh 2 nilai yang perlu kita masukkan, yaitu email dan password untuk loginnya. Nah, berarti di sini kita bisa buat cons untuk requestnya cukup email dan password. Dari request body yang perlu kita masukkan. Kemudian di sini kita buat validasi sederhananya. Karena kita tidak bisa gunakan validasi dari Mongoose. Kita buat validasinya secara manual. If jika emailnya atau passwordnya masih bernilai kosong atau belum terisi, maka kita coba return. Di sini returnnya kita bisa copy dari register ke sini dengan message email and password required atau wajib kita isi. Dan di sini kita return harusnya, dan kayaknya yang ini juga harusnya di return untuk kondisi user emailnya.
Kemudian kita coba atur sekarang untuk cek apakah email yang kita masukkan ke dalam request body-nya sudah ada di dalam atau sudah sesuai dengan yang ada dalam database atau tidak, atau sudah terdaftar atau tidak. Nah, di sini untuk cek user yang di-input sudah terdaftar atau tidak. Nah, berarti di sini kita bisa buat lagi const current user sama dengan wait model user, kita gunakan find one berdasarkan inputan email kita. Nah, kemudian di sini kita tinggal buat kondisi jika. Nah, ini ada error di await-nya karena di fungsi ini kita harus asing. Kemudian kondisinya jika usernya belum terdaftar, berarti current user, maka kita bisa return respon dengan status 400 JSON dengan pesan invalid email or password. Nah, ini jika yang kita masukkan ke dalam request body-nya itu belum terdaftar di dalam database-nya atau belum di register user yang kita masukkan ke dalam inputan request body-nya. Nah, kemudian di bagian bawah kita bisa buat untuk compare password-nya. Nah, untuk compare password kita bisa buat const compare password sama dengan di sini kita bisa gunakan by crypt. Kita compile sync, yaitu inputan password kita apakah sama dengan inputan yang ada di current password titik password yang ada dalam database-nya yang terhash. Kemudian di sini kita tinggal buat kondisinya. Nah, untuk outputnya itu dari compare password ini berupa boolean true atau false. Ini kita bisa buat kondisi jika dia bernilai false, berarti di sini jika compare password bernilai false, maka kita tinggal lempar responnya yang baru. Ini respon yang baru yaitu password invalid. Selanjutnya kita tinggal generate tokennya. Nah, untuk generate tokennya kita copy saja dari sini sampai ke sini. Untuk responnya juga. Nah, cuman di sini kita tidak ambil dari new user tapi current user. Ini kita bisa ganti. Ini current user. Nah, kemudian untuk bagian catch error-nya. Nah, untuk catch error-nya sendiri kita bisa copy lagi dari catch error yang ada di sini. Untuk validasinya, paling yang kita ambil yang ini aja. Kita coba paste ke catch-nya dengan status 400. Di sini sudah aman untuk login kita. Kemudian kita coba testing. Kita masuk ke Postman. Kita buka untuk fitur login kita. Nah, pertama di sini kita buat di dalam request body-nya bagian raw JSON, yaitu untuk emailnya kita buat kosong dan passwordnya kita juga buat kosong. Kita lakukan send. Oke, di sini kayaknya kita send ulang lagi. Oke, kayaknya ada error di dalam codingan kita. Kita cek di terminal. Oke, errornya itu di line 31 di dalam codingan kita. Oke, line 31. Berarti yang ini. Oke, kayaknya di sini masih aman. Kita coba restart untuk servernya. Ctrl C. Jalanin ulang.
Oke, kemudian kita testing lagi di Postman, send. Nah, di sini bakal tampil email dan password is required, atau email passwordnya harus kita isi. Nah, kemudian bagaimana jika emailnya kita isi dari email yang belum terdaftar di dalam database kita? Nah, ini kan yang baru terdaftar leski@mail.com. Nah, bagaimana jika saya masukkan itu budi@mail.com? budi@mail.com dengan password 123. Kita lakukan send. Nah, di sini bakal tampil errornya invalid email or password. Berarti Berarti email yang kita masukkan itu salah. Nah, kemudian kalau emailnya sudah benar, reski@mail.com, tapi passwordnya yang salah, kita send. Nah, di sini bakal password invalid. Nah, password yang kita masukkan salah. Nah, tapi kalau sudah benar semua, email dan passwordnya sudah benar, kita lakukan send. Nah, di sini message-nya kita belum ganti. Nah, cuman kita sudah tampil untuk responnya, dan juga di sini cookies-nya sudah masuk juga. Nah, di sini kita ganti dulu untuk message-nya. Message untuk login. Berarti yang ini, jangan register berhasil tapi login berhasil. Oke. Di sini sudah aman untuk fitur login dan juga register kita. Nah, di sini kita akan coba bahas sedikit tentang kenapa kita butuh enkripsi untuk passwordnya. Di sini kita akan bahas kenapa password kita perlu dienkripsi. Nah, di sini ada dua penjelasan ya. Jadi di sini penjelasan pertama, kalau passwordnya yang masuk ke database itu belum terenkripsi. Nah, jadi kalau misalnya nih ada orang lain nih yang bisa akses database kita atau hacker yang bisa akses database kita, nah otomatis kan semua data dari user kita bakal tampil. Nah, termasuk password dari user yang melakukan pendaftaran. Nah, itu bakal lumayan parah kalau user yang melakukan pendaftaran dalam website kita bisa dilihat oleh orang lain, terutama passwordnya yang paling rahasia sebenarnya. Nah, kenapa kita perlu hash? Supaya meskipun database kita itu dibobol oleh hacker, nah setidaknya user kita itu aman atau tidak kelihatan password yang dia daftarkan, passwordnya apa. Nah, ini ya, jadi hacker tidak bisa langsung tahu password aslinya dari user yang melakukan pendaftaran di dalam web kita. Nah, mungkin metode lainnya atau contoh lainnya ada juga yang namanya end-to-end enkripsi. Kalau contoh lainnya, kalau di dalam website kayak chat apps seperti mungkin kayak WA, Telegram, atau Instagram yang punya fitur chatnya. Nah, bedanya enkripsi dari password dan juga end-to-end enkripsi itu. Nah, kalau yang kita buat itu di dalam enkripsi passwordnya, yaitu password diubah jadi hash atau secara acak masuk ke dalam database. Nah, kemudian tidak bisa dikembalikan ke bentuk asli. Nah, yang perlu kita lakukan, kita cuma bisa compile, tapi kita tidak bisa ubah dia atau kembalikan dia di bentuk aslinya. Nah, biasanya digunakan saat login untuk sistem membandingkan hash, yaitu compile passwordnya kegunaan dari password enkripsi. Nah, kemudian untuk end-to-end enkripsi sendiri, yaitu data dienkripsi pada saat kita mengirim pesan. Nah, nanti enkripsi passwordnya itu masuk ke dalam database. Nah, di database-nya itu bakal terenkripsi, tapi yang diterima oleh penerima pesan, datanya itu enkripsinya berubah atau diubah kembali ke bentuk aslinya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Nah, contohnya seperti gambar di sini. Jadi kalau fungsi yang kita buat tadi itu, yang password enkripsi, password yang kita gunakan login pada saat kita masukkan email dan password. Nah, passwordnya itu kita cuma bisa compile yang ada dalam database yang passwordnya itu terenkripsi. Jadi kita bandingkan password yang kita inputkan dengan password yang sudah terenkripsi, apakah sama atau tidak. Nah, bedanya dengan end-to-end enkripsi, contohnya di sini ada dua user yang melakukan pengiriman pesan. Nah, Anton dia kirim pesan nih, dia kirim pesan ke Budi, yang mana dia kirim pesan contohnya mungkin halo. Pesan halonya itu bakal terenkripsi ke dalam database, tapi yang diterima oleh Budi itu dia berupa data aslinya atau inputan aslinya, yaitu halo yang terkirim. Tapi yang masuk ke database yaitu data yang terenkripsi.
Jadi ini sedikit penjelasan tentang perbedaan dari enkripsi password yang kita gunakan dengan end-to-end enkripsi dari aplikasi chat. Mungkin sekian untuk sedikit penjelasan tentang fungsi register dan juga login yang kita buat. Di video berikutnya kita akan coba gunakan untuk proteksi rutenya dan juga logout dari usernya. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk ke Discord yang linknya ada di pin komen, dan jangan lupa kasih rating 1-10 untuk video penjelasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.